Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai anatomi sistem dari penerbit buku di Indonesia sebagai tugas dari mata kuliah pengantar teknik industri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dina Yuliani dengan NIM 120190004 dari kelas RA. Anatomi sistem, pengertian dari sistem itu sendiri yaitu seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem juga diartikan sebagai susunan yang teratur dari pandangan, teori, azas, dan sebagainya. Aspek pertama dari anatomi sistem yaitu aspek struktural, di mana terdiri atas sekumpulan komponen yang kasat mata, yang pada hakikatnya dapat dikelompokkan atas komponen manusia, komponen mesin atau peralatan, dan komponen material. Aspek struktural dari penerbit buku yaitu pengarang sebagai pemilik naskah yang sah dan dilindungi oleh undang-undang. Yang kedua, penerbit yaitu lembaga yang mencari naskah, editor, menentukan perwajahan yang berupa sampul, layout, pemilihan huruf, dan lainnya, serta memilih percetakan. Yang ketiga, percetakan. Pada percetakan, naskah diproses meliputi setting, layout, proof, koreksi, pembuatan pelat, dan percetakan. Selanjutnya yaitu distributor, yang mendistribusikan buku atau hasil jadi dari naskah kepada para pembaca atau masyarakat. Selanjutnya yaitu aspek fungsional yang merupakan aspek yang mengintegrasi antara komponen satu dengan komponen yang lainnya. Interaksi ini yang akan membentuk fungsi dan karakteristik dari sistem tersebut. Karakteristik sebuah sistem secara jelas ditunjukkan oleh fungsi yang dapat dilaksanakan oleh setiap sistem dalam rangka mencapai tujuan dari sistem tersebut. Aspek fungsional dari penerbit buku di Indonesia yang pertama, fungsi adalah proses. Penerbit buku adalah perusahaan yang dikelola untuk menyiapkan naskah dari penulis yang kemudian akan dicetak dalam bentuk buku. Selanjutnya, fungsi adalah maksud. Penerbit buku berguna untuk menerbitkan buku dari naskah penulis yang telah diajukan kepada penerbit atau permintaan dari penerbit itu sendiri yang telah lulus untuk diterbitkan. Selanjutnya yaitu fungsi adalah perilaku. Penerbit memiliki beberapa bagian yang perlu dilakukan sebelum menerbitkan buku, seperti menelaah apakah naskah tersebut layak untuk diterbitkan, mencari editor, dan kemudian baru mencetaknya. Fungsi adalah hubungan. Tiap aspek struktural yang ada saling berhubungan di mana pengarang memerlukan penerbit untuk bisa menerbitkan naskah yang sudah ditulisnya, yang kemudian penerbit membutuhkan percetakan untuk bisa mencetak buku tersebut, dan kemudian membutuhkan distributor untuk mendistribusikan karya-karya tersebut. Aspek selanjutnya yaitu aspek boundary. Setiap sistem memiliki batas atau boundary sehingga dapat dibedakan antara sistem yang menjadi objek kajian dan bukan menjadi objek kajian. Sebab pada hakikatnya suatu sistem merupakan subsistem dari sistem yang lain. Sebagai contoh, pada pembahasan ini kita akan membahas mengenai penerbitan buku di Indonesia. Dalam menjalankan aktivitasnya, penerbit berada dalam suatu lingkaran proses penerbitan yang melibatkan beberapa bagian yang saling berhubungan. Proses ini membentuk sebuah jaringan kerja yang saling membutuhkan. Dalam hal ini, jejaring industri kreatif penerbit buku dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu jejaring proses, di mana hubungan penerbit yang tercipta dengan beberapa bagian atau komponen untuk meniscayakan sebuah buku dapat terbit sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu jejaring kemitraan. Hubungan yang dijalin penerbit saat merencanakan penerbitan atau pada saat sudah memiliki produk atau terbitan tertentu. Selanjutnya, jejaring publikasi. Sebagai upaya mempertemukan buku dengan pembacanya, penerbit perlu membangun jejaring dengan unsur-unsur media massa, event organizer, media sosial, dan publisis buku atau book publicist. Selanjutnya yaitu jejaring alih daya.
adalah hubungan yang dibangun penerbit dengan jejaring ini dapat membantu penerbit dalam mengejar waktu dan kualitas terbitan tertentu. Dan buku-buku yang sampai ke tangan pembaca juga telah melewati beberapa tahap yang sesuai dengan arahan atau harapan dari penerbit. Tahapan ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam penerbit dan hasil buku yang tidak mengecewakan pembaca, serta buku yang terbit bisa bersaing di pasaran. Tahapan dari percetakan buku yang pertama adalah tahapan percetakan. Yang kedua, tahap cetak dan tahap pasca cetak. Saat proses penerbitan dan alur percetakan buku sudah terlaksana dengan baik, maka penerbit tersebut sukses untuk menjalankan kerjanya dan tidak terjadi kekacauan atau miskomunikasi di antara proses tersebut. Dengan hal ini, penerbit dituntut untuk menjalankan pekerjaannya sesuai dengan sistem yang sudah berlaku supaya tidak terjadi kerusakan pada buku atau naskah penulis yang terbengkalai. Selanjutnya yaitu aspek lingkungan, sistem yang berada dan berfungsi atau berinteraksi dalam suatu lingkungan tertentu. Lingkungan tidak hanya terbatas pada sesuatu yang berada di luar bondari saja, tetapi juga yang berada di dalam bondari. Yang pertama yaitu lingkungan internal. Lingkungan internal adalah lingkungan yang berpengaruh dari dalam anatomi sistem penerbitan, seperti penerbit, pengarang, percetakan, dan buku. Hal ini menjadi pengaruh dari dalam penerbitan buku, dan jika salah satu dari aspek ini tidak ada, maka tidak akan terjadi penerbitan yang sukses dari sebuah penerbit tersebut. Selanjutnya yaitu lingkungan eksternal, yaitu faktor yang mempengaruhi dari luar sistem, seperti pembaca dan distributor buku. Hal tersebut juga mempengaruhi penerbit karena tujuan penerbit yaitu menerbitkan buku, dan buku tersebut sampai kepada pembaca melalui distributor. Jika tidak ada pembaca, maka untuk apa diterbitkan sebuah buku? Dan jika tidak ada distributor, maka bagaimana caranya buku tersebut sampai kepada para pembaca? Selanjutnya yaitu aspek tujuan. Keberadaan satu sistem tentunya memiliki tujuan yang baik dinyatakan dalam bentuk tersurat maupun tersirat. Pada hakikatnya, tujuan sistem itulah yang menentukan aktivitas dan perilaku dari suatu sistem tersebut. Tujuan dari penerbitan yang kita bahas pada video kali ini yaitu menerbitkan sebuah buku, majalah, ataupun jurnal yang menyebarluaskan ilmu pengetahuan di samping menjadi usaha bisnis dari penerbit yang bersangkutan. Selain itu, penerbit juga menjadi bagian yang membantu penulis yang ingin menerbitkan naskahnya, dan bagi seorang penulis tersebut itu menjadi suatu kebanggaan atau sumber penghasilan baginya. Mungkin sekian saja video saya kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.